Maksudnya terhadap kita semua, perkenalkan saya Rifan Simpik dengan profesi S221 dari Prodi 1 Informatika. Di sini saya akan presentasikan dasar pemrograman sebagai untuk menyelesaikan proyek UAS. Nah, proyek UAS di sini kami oke, kami disuruh membuat kalkulator sederhana. Nah, program ini adalah suatu kalkulator yang di dalamnya terdapat beberapa operasi sederhana, yaitu yang pertama menghitung nilai rata-rata dari sebuah array, yang kedua menghitung operasi matematika, yang ketiga mengkonversi suhu, yang keempat jumlah dari sulit istimewa, yang kelima menghitung matriks, yang keenam menghitung rumus dari suatu pengembangan, yang ketujuh membuat detik ke jam, yang ke-8 persatuan, yang ke-9 operasi kalkulus sederhana, yang ke-10 dan 11 menghitung luas dan keliling bangun datar dan bangun ruang. Dan yang terakhir itu menghitung nilai makan. Nah, definisi dari fungsi-fungsi yang saya gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, inmain. Inmain adalah sebuah fungsi di dalam bahasa pemrograman asasi yang dijalankan sebagai titik awal program. Fungsi main akan dieksekusi terlebih dahulu ketika program dijalankan. Nah, yang kedua adalah integer. Adalah sebuah singkatan dari integer yang menyimpan nilai sebuah angka desimal tanpa desimal. Nah, yang ketiga adalah float. Adalah sebuah fungsi yang menyimpan nilai sebuah angka dengan desimal. Yang keempat adalah char. Adalah sebuah fungsi yang menyimpan sebuah karakter atau sebuah huruf. Selanjutnya adalah double. Double adalah sebuah fungsi yang hampir sama dengan float, tetapi menyimpan sebuah angka desimal yang mempunyai presisi lebih detail. Selanjutnya adalah break. Break adalah kata kunci dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk menghentikan perulangan atau keluar dari suatu blok kontrol, seperti switch atau loop. Ketika break dijalankan, program akan keluar dari struktur kontrol yang sedang berjalan dan melanjutkan eksekusi kode di bagian selanjutnya setelah struktur kontrol berikut. Nah, yang selanjutnya adalah printf, adalah suatu fungsi yang berfungsi untuk mencetak kalimat dan layar pada konsol atau pada output. Selanjutnya adalah switch, adalah sebuah struktur kontrol dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk memeriksa nilai sebuah variabel dan melakukan aksi tertentu berdasarkan nilai-nilai tersebut. Struktur switch sering digunakan sebagai alternatif dari beberapa blok if-else yang bertingkat. Selanjutnya adalah case. Nah, case ini adalah bagian dari switch yang mempunyai definisi atau digunakan untuk memeriksa apakah nilai variabel yang diuji sama dengan nilai yang telah ditentukan di dalam blok case. Nah, selanjutnya adalah perulangan for. For adalah salah satu struktur kontrol pada bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan perulangan sejumlah tertentu atau nilai n berdasarkan kondisi tertentu. Struktur for terdiri dari tiga bagian, yaitu inisialisasi, kondisi, dan pernyataan iterasi. Selanjutnya adalah while. Adalah struktur kontrol dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan perulangan selama kondisi tertentu terpenuhi. Perbedaan for dan while adalah terletak pada cara penggunaan dan ekspresi kondisi. Misalnya, for tadi digunakan sebagai beberapa kali diiterasi, sedangkan while dia akan diiterasi ketika kondisi tersebut terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah if, adalah salah satu struktur kontrol dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah else, adalah kata kunci yang digunakan bersamaan dengan struktur uh, fungsi if dalam bahasa pemrograman untuk menyertakan blok kode alternatif yang akan dijalankan jika kondisi pada if sebelumnya tidak bernilai benar atau bernilai false. Nah, ini adalah algoritma dari program. Yang pertama itu memulai program. Nah, setelah pengguna memulai program, program akan eh, meminta pengguna untuk memilih menu kalkulator tersebut. Nah, setelah itu, jika pengguna memilih nomor satu, pengguna memilih program menghitung nilai rata-rata. Setelah itu, program meminta inputan banyak angka yang akan dihitung. Selanjutnya, pengguna menginput jumlah angka yang ingin dihitung. Selanjutnya, program meminta angka yang akan diinput. Pengguna menginput angka yang akan dihitung. Dan yang terakhir adalah program menghitung nilai rata-rata dan menunjukkan angka pada bagian output program, yaitu di terminal tersebut. Nah, yang kedua, pengguna memilih
nomor 2. Nah, jika pengguna memilih nomor 2, maka pengguna tersebut memilih program operasi kalkulator. Nah, setelah itu program meminta pengguna meminta inputan. Langkah selanjutnya, pengguna memasukkan atau menginput nilai yang akan dihitung. Pengguna menggunakan simbol plus sebagai penjumlahan, eh, kurang sebagai pengulangan, tanda bintang sebagai perkalian, tanda miring ke kiri sebagai pembagian, dan tanda panah ke atas sebagai pangkat, dan V adalah sebagai akar. Nah, eh, setelah itu program akan menghitung operasi yang diinput pengguna dan akan eh, mengeluarkan output sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Nah, pada bagian yang ketiga, jika pengguna memilih yang nomor 3, maka pengguna memilih program operasi untuk mengubah suhu. Pengguna memilih suhu apa yang ingin dikonversi dan kemana akan dikonversi. Nah, setelah itu program akan meminta inputan suhu. Program akan memproses input dan akan mengeluarkan output sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Nah, pada bagian selanjutnya, pengguna memilih nomor 4. Eh, Jika pengguna memilih nomor 4, maka program akan menghitung sudut trigonometri ya. Setelah itu pengguna menginput nama sudut. Dan langkah selanjutnya, program meminta derajat sudut. Setelah itu, pengguna memasukkan besar sudut. Nah, setelah semua selesai, program akan memproses inputan dan mengeluarkan output sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Pengguna memilih nomor 5. Ketika pengguna memilih operasi nomor 5, maka pengguna akan memilih operasi matriks. Pengguna memilih operasi yang akan dilakukan oleh programnya, yaitu jumlahan, pengulangan, dan perkalian. Setelah itu program meminta jumlah ordo matriks pertama. Pengguna memasukkan jumlah ordo matriks. Setelah itu program meminta jumlah ordo matriks kedua. Pengguna memasukkan atau menginput jumlah ordo matriks kedua beserta angka yang terdapat pada ordo matriks tersebut. Nah, setelah itu program memproses dan mengeluarkan output sesuai dengan yang diminta pengguna. Nah, ketika pengguna memilih nomor 6, pengguna memilih operasi untuk menghitung modulus. Langkah selanjutnya, program meminta inputan angka yang ingin dibagi. Setelah itu, program meminta inputan angka yang membagi. Nah, setelah itu, program memproses inputan dan mengeluarkan hasil sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Nah, masuk pada bagian selanjutnya, ketika pengguna memilih menu nomor 7. Pada bagian pertama, pengguna akan memilih program yang mengubah detik ke format jam. Nah, setelah itu program meminta pengguna untuk menginput detik. Setelah pengguna menginput jumlah detik, maka program akan memproses inputan dan mengeluarkan hasil sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Nah, masuk pada bagian nomor 8. Nah, jika pengguna memilih program nomor 8, maka program nomor 8 yaitu konversi satuan. Setelah program atau menu dipilih, maka program meminta konversi satuan apa yang ingin digunakan pengguna. Nah, setelah itu pengguna memilih konversi satuan. Pengguna menginput nilai sesuai dengan satuan awal. Setelah itu, program akan meminta konversi satuan tujuan. Langkah selanjutnya, pengguna menginput atau memilih konversi tujuan. Nah, pada bagian yang terakhir, program memproses inputan dan akan mengeluarkan hasil yang sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Baru lanjut pada pengguna memilih nomor 9. Pengguna memilih operasi kalkulus sederhana. Nah, setelah itu program meminta pengguna untuk memberi operasi kalkulus atau operasi integral. Setelah itu pengguna memilih operasi, pengguna memasukkan angka sesuai apa dengan yang diminta oleh program. Setelah itu program memproses inputan dan mengeluarkan hasil yang sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Dan saya akan masuk pada bagian terakhir, itu pengguna memilih nomor yang 12. Nah, di sini saya melangkahi eh, menu nomor 10 dan menu nomor 11 karena algoritma dari program tersebut hampir sama dengan algoritma nomor 9 atau nomor sebelumnya.
Nah, ketika kita memilih nomor 12, maka pengguna memilih operasi menghitung logaritma 10 dan logaritma natural dari suatu program. Maka setelah itu program meminta operasi apa yang ingin dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya program meminta jumlah inputan dan nilai inputan. Nah, langkah selanjutnya itu pengguna menginput nilai dan langkah yang terakhir yaitu program memproses input dan mengeluarkan output sesuai dengan kemauan pengguna. Masuk pada bagian realisasi biasa sih. Nah, jadi saya akan mencontohkannya pada bagian Visual Studio Code saya. Nah, di sini saya menggunakan header yaitu studio.h, math.h, string.h, dan stdlib.h. Nah, header-header tersebut akan eh, mempunyai fungsi-fungsi yang ada dalam eh, header tersebut. Nah, seperti tadi pada bagian algoritmanya, di sini saya membuat 12 pilihan ya. Nah, setelah itu saya akan printf pilihan tersebut. Saya dia akan meminta bagian pilihan. Nah, setelah itu program akan men-scan F, persen D, dan pilihan tersebut itu choice. Nah, masuk pada bagian selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi switch untuk memilih dari program tersebut. Nah, pada case yang pertama, dia akan menghitung printf yang pertama. Nah, pada case yang kedua, dia akan menghitung case yang kedua. Nah, begitu seterusnya sampai case yang ke-12. Nah, masuk pada bagian yang ke case yang pertama ya. Nah, di sini case yang pertama yaitu menghitung rata-rata dari sebuah array. Nah, program yang pertama akan meminta eh eh program yang pertama akan memprint Anda memilih menu menghitung rata-rata. Nah, setelah itu kita akan menginisialisasi n, yaitu printf masukkan jumlah elemen array, yaitu scanf. Baru dia akan mengambil atau menyimpan nilai tersebut menggunakan fungsi scanf, yaitu persen %d, dan akan dimasukkan kepada integer n tersebut. Nah, setelah itu program juga akan menginput integer r, n, dan float total. Nah, tetapi ini adalah sebuah fungsi untuk menyimpan nilai angka, bukan sebagai inputan. Nah, masuk pada bagian cara kerja programnya. Nah, setelah itu program akan masukkan angka. Ini adalah angka, misalnya angka pertama, angka kedua, itu persen D, itu N. Nah, ini adalah banyak eh, jumlah elemen array-nya. Nah, jadi dia akan melakukan perulangan yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Nah, setelah itu program juga akan melakukan perulangan pada bagian eh, array-nya. Nah, ketika kita menginputkan i sampai dengan 0, i itu akan lebih kecil dari n. Nah, setelah itu i akan beriterasi sebanyak n. Nah, printf angka ke persen D, yaitu n tadi, itu i tambah 1. Nah, dia akan men-scan F lagi untuk menyimpan nilai angka tersebut ke array. Setelah itu total adalah total akan ditambah array tadi. Nah, misalnya array tadi sebanyak 4. Jadi array akan array 1 ditambah array 2 tambah array 3 tambah array 4 dan akan disimpan ke bagian total. Nah, setelah itu program akan mengoutputkan atau mempunyai output rata-rata nilai elemen array adalah persen titik 2f, yaitu 2 di belakang koma, dan total dibagi dengan n. Nah, kenapa dibagi dengan n? Karena tadi pada awal kita menginput nilai n sebagai nilai total dari program tersebut. Saya akan coba untuk menjalankannya. Di sini terdapat break agar program tidak langsung berjalan ke case 2 ya. Jadi kita mempunyai dua break. Break yang pertama untuk menyelesaikan case 1, break yang kedua untuk eh, agar program tidak langsung berjalan kepada break yang kedua, case yang kedua. Nah, saya akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini program akan
eh, memprint print f yaitu 1 2 sampai 12. Nah, jadi kita akan memilih yang pertama, itu menghitung nilai rata-rata array. Nah, ketika kita memasukkan jumlah elemen array yaitu si n, misalnya kita masukkan 4. Angka pertama 3, angka kedua 3, angka ketiga 5, angka keempat 9. Nah, rata-rata nilai elemen adalah 5. Misalnya 9 tambah 5, 14 tambah 6, 20. 20 bagi 4 yaitu 5. Masuk pada bagian case yang kedua yaitu operasi aritmatika. Nah, di sini ada terdapat karakter operator, result sama dengan 0, 6, temp sebagai fungsi, integer i, n kurang 1, n sama dengan 1, count sama dengan 0, double nums untuk menyimpan karakter nanti pada bagian bawahnya, dan karakter ops. Nah, jadi di sini saya hanya membuat nama-nama karakter tersebut. Jadi ini bukan dari bagian dari cara kerjanya, tetapi hanya bagian dari atau fungsi dari untuk menyimpan nilai tersebut. Nah, setelah itu program akan mengantar kalkulasi, akan melakukan output enter kalkulasi atau masukkan ini operasi perhitungan atau apa yang ingin dihitung. Nah, baru kita akan langsung menemukan sebuah kondisi. Nah, kondisi di mana tersebut dia menggunakan scanf agar langsung. Jadi, ketika person LF yaitu double result ini, eh oh 6 ya 6. Nah, ketika dia person LF yaitu si 6 ini tidak sama dengan 1, maka print akan maka output akan mengeluarkan nilai input belakang tidak valid yaitu print tersebut. Jadi dia akan exit. Jadi programnya akan otomatis terhenti dan tidak akan berjalan kepada bagian bawah tersebut lagi. Nah, di sini ada perulangan while, yaitu untuk perulangan yaitu perulangan dengan kondisi. Nah, di sini saya langsung menggunakan fungsi scanf persen %c yaitu operator. Nah, jadi persen %c ini adalah operator sama dengan 1 dan operator tidak sama dengan. Nah, ketika operator sama dengan, maka eh, perulangannya akan otomatis terhenti. Ini akan otomatis terhenti, yaitu 0. Nah, di sini ada juga kondisi jika jika scanf yaitu 6. 6 ini adalah angka yang akan kita inputnya nanti. Tidak sama dengan 1, maka print input tidak valid. Nah, misalnya dia 0, jadi inputnya akan eh, tidak valid. Dia output program tersebut akan mengeluarkan input tidak valid. Nah, di sini saya akan memproseskan pangkat dan akar. Nah, ketika kita menginput pangkat dan akar, maka eh, di Potomat atau di kalkulator pasti pangkat dan akar ini akan dihitung terlebih dahulu daripada perkalian dan pembagian. Nah, di sini saya akan memprioritaskan pangkat dan operator akar, yaitu sebagai V tadi. Nah, if operator sama dengan ini tanda panah ke atas, maka nums i akan sama dengan pow nums i dot nom, koma nom. Jadi nums i ini yaitu angka pertama akan disimpan kepada 6 ketika dia dikuadratkan. Nah, ini adalah subfungsi kuadrat yaitu pow dari header include mat.h. Nah, setelah itu result akan sama dengan 6i. Nah, dia akan disimpan di result lagi. Nah, jika lain daripada itu, maka eh, operatornya pasti V. Nah, dia juga menggunakan pow 1.0 dibagi 6, yaitu adalah rumus untuk akar ya. Jadi, dia akan dibagi, angka tersebut akan menjadi pembagi 1,0, 1.0. Nah, setelah itu result sama dengan nums.i, yaitu ini. Nah, lain daripada itu, nums akan itu perulangan. Jadi nums ini adalah perulangan pada karakter atau pada array, sebuah string. Jadi kalau lain daripada pangkat dan V, dia akan melanjutkan iterasinya ke langkah selanjutnya dan akan membuat i plus plus.
Nah, di sini kita akan menjumpai operator kali dan bagi. Nah, ketika operator sama dengan kali, maka nums i, yaitu angka yang terdapat pada array tersebut, akan dikalikan dengan nums i tambah satu. Jadi, dia akan dikalikan langsung dengan nums i tambah satu. Nah, lain daripada itu, dia akan dibagikan. Nah, masuk pada bagian if tidak sama dengan kali, atau operasi i tambah satu tidak sama dengan bagi. Maka dia akan langsung disimpan atau diulangi untuk minus. Jadi, misalnya dia tidak menjumpai kali dan bagi lagi, maka angka tersebut pada bagian array tersebut akan di ini dikurangi di minus-minus jadi pada bagian awal lagi. Jadi dia akan menghitung nilai akhirnya. Nah, di sini juga terdapat angka operator plus dan minus. Jadi dia akan langsung menghitung plus dan minus pada bagian yang terakhir. Nah, setelah itu program akan mengeluarkan hasil sama dengan persen titik 2 LF sebagai double tadi yang di atas dan yaitu result. Nah, di sini program akan melakukan break agar program berhenti dan tidak akan melanjutkan case yang ketiga. Jadi misalnya program telah selesai dijalankan dan tidak melakukan case yang ketiga. Ya, masuk pada bagian output yang kedua, yaitu saya akan mencoba menjalankan program. Nah, di sini kita akan memilih menu yang kedua ya. Jadi kita akan memutar kalkulasi kali tambah, kita buat tambah ke kurang, buat dikurang 9 V2, yaitu akar 9, akar kuadrat 9. Nah, baru akan dikalikan ke, akan ditambah 2 dikalikan ke 2. Nah, sebenarnya hasilnya adalah 5. Di sini, misalnya yang kita hitung manual ya. Nah, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, 4, 2 tambah 4 yaitu 6. Kurang 2, itu 4. Dikurang dengan 9 akar 2, yaitu 3 ya. 4 kurang 3, 1. Tambah 2 kali 2, yaitu 4. 1 tambah 4, yaitu 5. Itu adalah bagian dari output yang kedua. Masuk pada bagian case yang ketiga, yaitu in choice 2 itu float. Nah, kenapa di sini saya menggunakan choice 2? Jadi, case 3 ini terdiri dari case lagi. Nah, di sini saya menggunakan fungsi switch lagi, yaitu sebagai choice 2. Nah, case 3 tadi menggunakan fungsi choice. Nah, sekarang kan fungsi choice 2. Nah, setelah itu, dia akan menggunakan temperatur result yang disimpan pada fungsi float. Nah, di sini seperti pada hal yang pertama, program akan memprint pilihan-pilihannya, misalnya Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Celsius ke Richter. Nah, di sini eh, kita akan memilih suhu apa yang dikonversi dan dikonversi kemana. Nah, setelah itu case. Nah, dia akan terdiri dari case-case. Print F, masukkan suhu dalam Celsius, scan F, persen F, temperatur. Nah, ketika kita masukkan dalam Celsius, dia akan disimpan ke F dan akan disimpan ke temperatur yang ada di sini. Nah, setelah itu, misalnya Celsius ke Fahrenheit ya. Nah, mempunyai rumus temperatur yaitu si Celsius akan dikali dengan 9/5 dan akan ditambah dengan 32. Nah, sama halnya dengan case-case berikutnya. Jadi, dia akan menginput temperatur dan akan memasukkan rumusnya. Misalnya, tambah 203, 273 dikali 4/5 dikurang 32 dikali 5/9. Nah, gitu-gitu sampai case yang ke-12, yaitu Reamer ke Fahrenheit yang ini. Nah, misalnya kita masukkan eh,
kita menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan memilih menu nomor 3, kita akan memilih eh, suhu apa yang dikonversi, yang akan dikonversi kemana. Misalnya kita buat dua, angka nomor 2 yaitu Celsius ke Kelvin. Nah, kita akan masukkan eh, suhu dalam Celsius karena program tersebut meminta suhu dalam Celsius. Misalnya kita masukkan suhu dalam Celsius itu 100 derajat. Nah, 100 derajat Celsius itu sama dengan 273,15 Kelvin. Hmm. Nah, begitu dengan case-case selanjutnya, yaitu Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Celsius ke Reaumur, sampai Reaumur ke Fahrenheit, yaitu case yang 12. Nah, setelah itu masuk pada bagian case yang keempat, itu mengubah atau menghitung sudut ya. Jadi sudutnya itu sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen, arkos, dan arkos sin. Itu asin. Nah, setelah itu eh, langkah pertama kita akan memasukkan charname itu 10. 10 adalah angka berapa yang akan disimpan pada name tersebut. Jadi char itu menggunakan angka berapa yaitu yang akan dapat disimpan pada uh, char name tersebut. Nah, setelah itu kita menggunakan fungsi double yaitu pelotongan presisi yang lebih eh, detail ya. Nah, setelah itu program akan meminta masukkan nama sudut sin constant. Setelah itu dia akan scan persen %F dan akan disimpan ke name. Nah, setelah itu dia akan memasukkan program akan meminta besar sudut dalam derajat. Setelah itu dia akan masukin F persen %LF dan akan menyimpannya ke Angel. Nah, itu double. Nah, setelah itu konversi derajat ke radian. Setelah itu program akan mengubah derajat ke radian terlebih dahulu. Angel kan? Angel dikali 3,14 atau pi dan dibagi dengan 180. Nah, di sini sebenarnya ini adalah case-case, tapi kita misalkannya sebagai if, else if sampai ke bawah. Nah, misalnya ketika nama tersebut yaitu sin, maka result sama dengan sin angel. Nah, sin angel ini eh, dia akan di print lagi sin persen 2 titik F yaitu inputan atau angel yang dimasukkan pada bagian output derajat. Nah, dia akan memprint derajat di belakangnya. Jadi ini adalah angka yang akan kita inputnya nanti. Nah, akan sama dengan persen 2 titik F. Ini adalah bagian dari angel dikali 180 bagi 3,14. Nah, angel ini adalah yang ini tadi. Dia akan dikali terlebih dahulu, lalu yang ini akan dikali lagi ke sini. Nah, maka akan menghasilkan sama dengan result, yaitu persen 2 titik F. Sama halnya algoritmanya seperti sudut-sudut yang lain. Tapi di sini Arcos cos dan Arcosis mempunyai kondisi yang harus mempunyai kondisi. Misalnya angelnya harus lebih kecil dari min satu dan lebih besar dari satu. Begitu juga dengan Arcosin harus lebih kecil dari min satu dan lebih besar dari satu. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan memilih program yang nomor 4. Nah, setelah itu kita akan memasukkan eh, sudut yang diminta itu sin, cos, tan. Kita akan masukkan sin. Setelah itu kita akan masukkan sudut dalam derajat yaitu 90. Nah, sin 90 derajat itu adalah sama dengan 1. Nah, misalnya kita menjalankan program sekali lagi, kita memilih nomor 4. Di sini kita akan memilih cos, yaitu nama sudutnya, dan akan memasukkan eh, besar sudut dalam derajat, yaitu cos 0 derajat, yaitu 1.
So, pada bagian case yang keenam yaitu menghitung modulus dari suatu beban operasi. Nah, eh, di sini program akan meminta masukkan satu bilangan. Yang kedua akan dibagi dengan bilangan apa. Ya, jadi ini akan disimpan pada bilangan satu, bilangan dua, yaitu sebagai integer. So, nah, setelah itu modulus sama dengan bilangan satu persen bilangan dua. Jadi ini adalah fungsi untuk menghitung modulus dari suatu bilangan. Nah, setelah itu modulus dari persen D yaitu bilangan satu dan persen D bilangan dua adalah persen D yaitu modulus. Nah, dia akan melakukan fungsi break. Kita tambah fungsi break ya. Break. Nah, kayaknya di sini saya akan menjalankan programnya. Kita memilih menu nomor yang ke-6. Kita membuat kelima dibagi dengan 2. Nah, modulus dari 5 dan 2 adalah satu. Masuk pada bagian case yang ketujuh, di sini akan menggunakan printf. Anda memilih operasi mengubah detik menjadi format jam. Eh, Baru selanjutnya kita akan menyimpan atau membuat fungsi integer itu detik, jam, menit, dan sisa. Nah, printf masukkan detik, scanf, persen D, dan detik. Nah, di sini masukkan detik dan akan disimpan pada bagian fungsi detik. Nah, jam adalah detik dibagi 3600. Nah, setelah itu dia akan menyimpan sisanya detik persen 3600. Nah, inilah modulus. Jadi dia akan menyimpan sisanya, sisa dari pembagian 3600 ke sisa. Nah, setelah itu menit, sisa dibagi 60. Detik yaitu sisa dari pembagian menit tadi, yaitu menggunakan modulus. Nah, inilah tanda kondisi. Misalnya jamnya di bawah 10, maka dia akan nol. Jadi nggak hanya memprint jamnya, jamnya 9, jadi dia akan memprint 09. Tetapi ketika jamnya lebih besar dari 10, maka dia akan hanya memprint angka tersebut. Angka-angkanya. Nah, misalnya kita jalankan programnya, kita akan memilih nomor 7. Jadi di sini programnya akan meminta eh, masukkan detik. Jadi misalnya 12.000. Nah, itu 3 jam 12.000. Nah, kita masukkan 7, masukkan 500 saja. Nah, di sini kan jamnya di bawah 10, jadi dia break out. Termasuk juga detiknya dan menitnya juga akan dibuat seperti sama halnya dengan jam yang tadi. So, pada bagian case yang ke-8. Nah, di sini case yang ke-8 bagi yaitu konversi ya. Jadi case tersebut dibagi case lagi. Misalnya, nah jadi di sini yang pertama itu konversi satuan panjang, yang kedua konversi satuan berat, yang ketiga konversi satuan waktu, yang keempat konversi mata uang, yang kelima adalah konversi data. Nah, di sini dia akan, nah, misalnya kan dia case yang ke-8. Nah, case yang ke-8 ini dibagi dari 5 case. Nah, selanjutnya yang kelima case ini dibagi dengan case lagi. Jadi ada terdapat dua case di dalam, jadi ada terdapat case dalam case dalam case. Jadi 3 case. Mungkin di sini saya akan mempresentasikan case yang kedua aja ya. Jadi dia mengkonversi berat. Nah, di sini kita akan menyimpan nilai berat ke dalam value value dan akan disimpan pada bagian fungsi double dengan presisi lebih detail ya. Jadi dia juga akan menginteger choice satu, choice 2. Nah, choice satu ini adalah eh, satuan asal dan choice 2 ini adalah satuan tujuan.
Nah, di sini dia kan main switch lagi. Itu saya sudah membuat di sini choice satu. Nah, tadi kan di atas kita mempunyai choice satu juga, choice yang pertama. Tetapi di sini saya menggunakan nama fungsinya sama karena eh, ketika case dalam case, jadi dia sudah dipisahkan. Tidak kenapa-napa kalau kita memakai nama fungsi yang sama. Nah, setelah itu choice satu, choice 2. Nah, choice 2 ini adalah tujuannya tadi kan, satuan tujuannya. Jadi dia akan berubah menjadi saya akan menggunakan fungsi switch untuk memilih satuan tujuannya tadi. Nah, di sini ada terdapat case 5 case di dalam satu case. Jadi inilah 5 case. Nah, dalam 5 case ini terdapat 5 case lagi. Jadi dia mempunyai setiap kondisinya. Misalnya case satu. Jadi dia akan memprint ton sama dengan ton, sama dengan kuintal, sama dengan kilogram, sama dengan gram dengan rumus-rumus yang berbeda. Misalnya ton di sini kan ton sama dengan ton karena jadi di sini value, value. Nah, setelah itu case 2 ton ke kuintal. Nah, jadi ton ini ketika 1 ton adalah 100 kilogram, 10 kilogram, 10 kuintal. Nah, jadi di sini value yang ke ini, yang percentage LF ini akan dikali dengan 10. Sama halnya dengan case-case berikutnya. Misalnya di sini ton ke kilogram, value-nya akan dikali dengan 1000. Sampai case yang kelima, di sini gram ke ton. Jadi dia kan dibagi, bukan dikali lagi. Sama halnya algoritmanya dengan case yang pertama, yaitu satuan panjang. Jadi berarti sama satuan panjang, sama juga halnya dengan satuan waktu, sama juga halnya dengan eh, konversi uang, konversi data. Saya akan mencoba menjalankan programnya. Nah, di sini kita akan memilih menu nomor 8. Nah, setelah itu kita akan memilih menu nomor 2, yaitu konversi satuan berat yang tadi. Nah, di sini ketika kita telah memilih menu nomor 2, program akan meminta memasukkan nilai berat, yaitu misalnya kita masukkan 200. Nah, jadi kita memilih nomor 3. Setelah itu kita akan memilih satuan tujuan, misalnya 200, kita akan memilih ke ton. Nah, 200 kilogram akan sama dengan 0,2 ton. Sama halnya dengan case-case berikutnya. Masuk pada bagian case yang ke-9 yaitu operasi kalkulus sederhana. Pertama itu integral, turunan, dan yang kedua itu integral. Nah, di sini saya menggunakan case dalam case lagi. Misalnya case yang pertama itu kalkulus tentang turunan sederhana. Nah, di sini dia akan memasukkan koefisien. eh, jadi koefisien itu yaitu 2, 3, itu adalah koefisien. Dia akan scan F persen D dan akan menyimpannya pada integer koefisien. Setelah itu dia akan masukkan variabel lebih kecil dari A atau variabel lebih besar dari Z, maka variabel tidak valid ini adalah kamus pada program bahasa C yang bernama, jadi namanya itu kamus ASCII. Nah, misalnya eh, lebih kecil dari A, lebih besar dari Z, maka variabel tidak valid. Nah, setelah itu program akan meminta memasukkan pangkat F, persen D, dan pangkat. Dia akan disimpan pada integer pangkat. Nah, setelah itu dia akan turunkan terhadap variabel apa, F, persen C, variabel. Nah, inilah cara kerja program tersebut. F pilih variabel sama dengan 2. Karena variabel turunan, print F, masukkan variabel turunan. Masukkan F, persen C, variabel turunan. Nah, inilah kondisi variabel turunan tidak sama dengan variabel. Nah, misalnya kan tadi kan variabel turunan. Nah, misalnya ketika dia tidak sama dengan variabel, maka fungsi ini tidak dapat diturunkan. Misalnya 2x diturunkan terhadap y kan tidak bisa. Jadi hasilnya adalah 0 atau tidak bisa.
If pangkat sama dengan 0, printf adalah turunan 0, selesai untuk enter dalam atau melangkahi satu baris. Nah, else turunan adalah koefisien kali pangkat, baru pangkat akan dikurangi. Nah, if pangkat sama dengan 0, maka turunan adalah turunan. Jadi turunan ini adalah turunan dari ini. Turunan variabelnya adalah koefisien ya. Jadi turunan variabel pangkat. Ini ketika pangkat sama dengan 1, turunan variabel. Jadi pangkatnya tidak di print. Nah, coba kita jalankan program tersebut. Misalnya kita akan memilih program yang nomor 9. Pertama yaitu komponen yang pertama, kita masukkan misalnya sebagai 3 X, kita masukkan pangkat 1. Nah, di sini kan eh, turunkan terhadap variabel apa. Di sini sudah saya buat variabel X sebagai untuk mudah ya. Jadi misalnya kita turunkan terhadap variabel, masukkan pilihan 1. Nah, turunan ada 3 karena pangkatnya itu 1. Ketika kita misalnya kita buat dia error ya, misalnya kita memilih menu nomor 1 lagi, masukkan koefisien sebagai 4, Pak X pangkat 5, tapi kita menurunkannya terhadap variabel lain, yaitu kita misalnya kita turunkan terhadap A, maka fungsi tidak dapat diturunkan. Nah, begitu juga halnya dengan case 2, tetapi dia menjadi akan dibagi dan akan ditambah pangkatnya. Nah, masuk pada bagian case yang ke-10, yaitu menghitung hmm, keliling dan luas dari suatu bangun ruang. Di sini juga terdapat case dalam case, tapi tidak seperti konversi satuan tadi ya. Jadi konversi satuan tadi itu mempunyai case dalam case dalam case. Sedangkan ini hanya 2 kali case dalam case. Nah, di sini in panjang, in lebar. Jadi dia akan masukkan panjang dalam bentuk centimeter, lebar dalam bentuk centimeter juga. Integer keliling yang akan menyimpan nilainya nanti. Nah, jadi di sini ada K1. Nah, K1 ini adalah persegi. Rumus dari persegi, rumus untuk menghitung luas persegi yaitu panjang kali lebar. Untuk menghitung keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini adalah printf-nya. Maka luas dari persegi, maka keliling dari persegi. Nah, sama halnya dengan case yang berikutnya. Ujar genjang, yaitu hmm, trapesium. Nah, trapesium. Trapesium. Baru layang-layang dengan rumus-rumusnya masing-masing. Ya, belah ketupat, dapat typo, belah ketupat, inilah segitiga, dan lingkaran. Nah, masuk pada case yang ke-11 yaitu menghitung bangun ruang, tetapi yang 3 dimensi, yaitu tidak terdapat kalian, tetapi terdapat volume. Nah, di sini terdapat volume dari kubus dengan rumus-rumusnya, sama juga halnya dengan case yang kedua, yaitu balok. Sama hal yang tes yang ketiga, yaitu bersama dengan rumusnya Dimas. Nah, jadi konsepnya adalah sama. Nah, misalnya kita jalankan program tersebut. Kita memilih menu nomor 10. Nah, jika kita memilih nomor 1, program akan meminta panjang dari persegi. Misalnya kita masukkan 34. Lalu lebarnya 32. Nah, maka luas dari persegi adalah 1088 cm dan keliling dari persegi adalah 132 cm. Sama halnya dengan case-case yang lain ya. Jadi cara kerja dari program tersebut akan sama. Jadi program akan meminta apa aja hal-hal yang perlu untuk menghitung luas atau keliling dari program tersebut. Nah, masuk pada bagian case yang terakhir, yaitu menghitung logaritma dan logaritma natural. Nah, di sini juga terdapat case dalam case, yaitu case yang pertama, yaitu menghitung logaritma 10. Nah, di sini if x tidak lebih dari atau sama dengan 0, jadi ketika X lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan memprint bilangan harus lebih besar dari 0, karena untuk menghitung logaritma dia membutuhkan bilangan yang lebih dari 0. Nah, di sini kita langsung menggunakan fungsi yang ada pada header mat.h. Jadi
log X yaitu logaritma 10x. Nah, jadi program langsung memprint logaritma 10 LF itu sebagai angka yang akan kita masukkan dan akan dihitung hasilnya. Itu persentil LF, yaitu X adalah si LF tersebut, dan logaritma X yaitu si persen LF. Nah, dia akan menggunakan prinsip Fick untuk agar gas yang kedua tidak otomatis berjalan. Nah, sama halnya dengan logaritma natural. Nah, misalnya kita akan menjalankan program tersebut. Nah, di sini itu operasi log. Log. Nah, kita akan menggunakan logaritma 10. Nah, jadi di sini kita eh, hanya memasukkan bilangan yang di depan logaritma tersebut, itu misalnya kita buat 100. Nah, jadi logaritma dari 200 yaitu 2,3. Sekian, sekian. Nah, pada bagian laporan praktikum saya, laporan proyek saya telah membuat juga beberapa output dari program saya. Nah, di sini ada beberapa output dari program, menu program. Jadi hanya dari menu besarnya aja, yaitu pilih salah satu. Tidak semua. Misalnya kan tadi ada terdapat case dalam case. Jadi saya tidak memprint semua program tersebut. Mungkin sekian presentasi dasar pemrograman untuk menyelesaikan proyek UAS. Jika ada kesalahan atau kurang jelasnya presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi sekian dan terima kasih.